Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosyana dari Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan multikultural dan teori pendekatan multikultural. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keberagaman budaya, etnis, suku, dan aliran. Pendidikan multikultural menekankan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, saling menghormati dan menerima serta memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Para pakar memiliki visi yang berbeda dalam memandang multikultural. Para pakar memiliki tekanan yang beragam dan memahami fenomena multikultural. Ada yang tetap mempertahankan adanya dominasi kelompok tertentu hingga yang benar-benar menekankan pada multikultural. Pada bagian ini dibahas mengenai berbagai teori pendidikan multikultural yang ditemukan oleh para ahli. Beberapa ahli berpendapat, salah satunya dari Horst Kellen. Teori pluralisme budaya ini dikembangkan oleh Horst Kellen. Ia menggambarkan pluralisme budaya itu dengan definisi operasional sebagai menghargai berbagai tingkatan perbedaan, tetapi masih dalam batas-batas menjaga persatuan nasional. Kalau Horst Kellen perintis teori multikultur, maka James dikenal sebagai perintis pendidikan multikultur. Jadi penekanan dan perhatian difokuskan pada pendidikan. Banks yakin bahwa sebagian dari pendidikan lebih mengarah pada mengajari bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan. Ia menjelaskan bahwa siswa harus diajar memahami semua jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi pengetahuan, dan interpretasi yang berbeda-beda. Siswa yang baik adalah siswa yang selalu mempelajari semua pengetahuan dan turut serta aktif dalam membicarakan konstruksi pengetahuan. Maka dari itu, kurikulum menjadi faktor yang menentukan dalam pendidikan multikultural. Di sekolah-sekolah Amerika Serikat terdapat berbagai pendekatan dalam melakukan reformasi kurikulum multikultural. Pada bagian ini akan diuraikan berbagai pendekatan multikultural khususnya di Amerika Serikat. Setiap negara termasuk Indonesia mempunyai permasalahan yang unik, yang berbeda-beda, namun ada sejumlah permasalahan yang sama dan kita bisa banyak belajar dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat yang sudah lama mendalami dan mengembangkannya. Kita tahu bahwa perintis pendidikan multikultural berasal dari negara ini. Berikut ini akan kita telaah bersama-sama perkembangan kurikulum untuk pendidikan multikultural. Yang pertama, ada kurikulum berpusat pada paham budaya utama. Kurikulum berpusat pada aliran utama memiliki konsekuensi negatif terhadap siswa dari aliran utama karena kurikulum ini memperkokoh rasa superioritas yang keliru, memberi mereka konsepsi yang salah tentang hubungan mereka dengan kelompok ras dan etnis lainnya, dan menolak kesempatan memperoleh manfaat dari pengetahuan, perspektif, dan kerangka pikir yang dapat diterima oleh kelompok lain. Kurikulum yang berpusat pada aliran utama diperoleh dari mengkaji dan mengalami budaya, juga mengabaikan kesempatan siswa Amerika aliran utama untuk melihat kebudayaan mereka dari sudut pandang budaya lain. Jika orang melihat kebudayaan mereka dari sudut pandang budaya lain, mereka dapat memahami budayanya sendiri secara lebih utuh.
Dan yang kedua, ada upaya menyusun kurikulum multikultural. Sejak gerakan hak-hak sipil tahun 1960-an, para pendidik sedang mencoba dengan berbagai cara mengintegrasikan kurikulum sekolah secara lebih baik dengan materi etnis pada pendekatan berpusat aliran utama, peristiwa, tema, konsep, dan isu dipandang terutama dalam perspektif kelas menengah Anglo-Amerika dan Eropa. Perkembangan peristiwa dan budaya seperti eksplorasi orang Eropa di Amerika dan perkembangan musik dan berupaya mengubah kurikulum berpusat Eropa atau aliran utama. Hal ini dibuktikan dengan sulit merumuskan tujuan sekolah karena adanya berbagai pertimbangan yang kompleks. Ideologi kaum asimilasi yang kuat dianut oleh sebagian besar pendidik Amerika Serikat adalah salah satu alasan utama. Ideologi asimilasionis membuat pendidiknya sulit berpikir beda tentang bagaimana masyarakat budaya Amerika Serikat berkembang dan memperoleh komitmen untuk kurikulum multikultural. Tahap-tahap integrasi materi multikultural ke dalam kurikulum sejak tahun 1960-an dapat diidentifikasi ada 4 pendekatan yang mengintegrasikan materi etnis dan multikultural ke dalam kurikulum. Yang pertama ada pendekatan kontribusi. Level 1 ini adalah suatu dari yang paling sering dan paling luas dipakai dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis. Juga sering digunakan jika sekolah mencoba mengintegrasikan materi etnis dan multikultural ke dalam kurikulum aliran utama. Ciri pendekatan kontribusi adalah dengan memasukkan pahlawan etnis dan benda-benda budaya yang khas ke dalam kurikulum yang dipilih dengan menggunakan kriteria budaya aliran utama. Dan yang kedua ada pendekatan aditif. Tahap kedua pendekatan penting lain terhadap integrasi materi etnis terhadap kurikulum adalah penambahan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur tujuan dan karakteristik dasar. Pendekatan adiktif tahap 2 ini sering dilengkapi dengan penambahan suatu buku, unit, atau bidang terhadap kurikulum tanpa mengubahnya secara substansial. Contoh pendekatan ini meliputi penambahan buku seperti The Color Purple pada suatu unit abad 20. Penggunaan film Miss Jane Fatman selama unit tentang 1960-an dan penambahan tentang suatu unit pada tawanan Jepang Amerika selama Perang Dunia Kedua di sebuah kelas sejarah Amerika Serikat. Pendekatan adiktif memungkinkan pengajar untuk memasukkan materi etnis ke dalam kurikulum tanpa restrukturisasi suatu proses yang akan memakan waktu, usaha, latihan, dan pemikiran kembali dari maksud, sifat, dan tujuan kurikulum yang substansial. Pendekatan aditif dapat menjadi fase awal dalam upaya reformasi kurikulum transformatif yang didesain untuk menyusun kembali kurikulum total untuk mengintegrasikannya dengan materi, perspektif, dan kerangka pikir etnis. Yang ketiga ada pendekatan transformasi. Pendekatan transformasi berbeda secara mendasar dari pendekatan kontribusi dan aditif pada kedua pendekatan materi. Etnis ditambahkan pada kurikulum inti aliran utama tanpa mengubah asumsi, dasar, sifat, dan strukturnya. Dalam pendekatan transformasi ada perubahan dalam tujuan, struktur, dan perspektif fundamental. Pendekatan aksi sosial. Pendekatan aksi sosial, the social action of rights, mencakup sebuah elemen dari pendekatan transformasi namun menambahkan komponen
yang mempersyaratkan siswa membuat dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Tujuan utama dari pengajaran pendekatan ini adalah mendidik siswa melakukan kritik sosial dan perubahan sosial dan mengajari mereka keterampilan pembuatan keputusan. Untuk memperkuat siswa dan membantu mereka memperoleh kemanjuran politis, sekolah seharusnya membantu menjadi kritikus sosial yang reflektif dan partisipan yang terlatih dalam perubahan sosial mental dari kurikulum. Yang keempat, ada pendekatan aksi sosial. Pendekatan aksi sosial menyakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambahkan komponen yang mempersyaratkan siswa membuat keputusan dan melakukan aksi berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Tujuan utama dari pengajaran dalam pendekatan ini adalah pendidikan siswa melakukan untuk kritik sosial dan perubahan sosial dan mengajari keterampilan pembuatan keputusan. Demikian penjelasan dari saya tentang materi pendidikan multikultural dan teori pendekatan multikultural. Terima kasih.